Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 145. Cacing Ghoul. Ribuan dari mereka mengeluarkan ratapan menusuk dari mulut mereka yang mengerikan saat mereka melayang di udara. Zhang Yiren menghunus pedangnya. Chen Zeng mendengus dingin. Lengan bajunya berkibar dengan semburan angin dan guntur. Pada saat yang sama, sebatang bambu diam-diam muncul di tangan Suyi. Dentang. Dengan jentikan ibu jarinya, dia mendorong pedangnya dari sarungnya. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya, mengangkat pedangnya. Bilahnya bersinar biru pucat. Dia mengangkat bilahnya ke udara, dan sinar demi sinar ditembakkan, seperti seberkas cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya. Pedangku mengembara ke 10 penjuru, dari kubah biru surga hingga mata air kuning di bawah. Ini adalah, mengembara ke 10 arah, dari sutra pedang bersukacita. Dengungan pedangnya masih bergema saat setiap cacing di dalam kawanan besar itu meledak dalam sekejap. Pedang Ki yang perkasa menghancurkan mereka menjadi bubuk. Tatapan Zhuge King terfokus pada serangan ini. Seni pedang yang luar biasa dan ajaib. Selanjutnya, tindakan Suyi mengejutkannya. Mungkinkah mereka mengatakan yang sebenarnya dan bahwa mereka sebenarnya bukan dari gerbang Deathbringer? Pada saat yang hampir bersamaan, indera tajam Zhuge King menangkap fakta bahwa, segera setelah mereka melepaskan Ghoul Worms, ketiga pelindung Dharma segera bergegas menuju pintu keluar. Swoosh! Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menembak langsung ke medan. Dia secepat seberkas cahaya, dan pedangnya melepaskan gelombang dengungan saat menembakkan sinar ki pedang yang menyilaukan. Itu seperti sepetak kabut yang menembus udara saat dia menebas Taois keseimbangan darah. Pedang penghancur jiwa kabut-kabut. Ini adalah seni pedang Zhuge King yang paling terkenal. Setelah dilepaskan, itu seperti kabut yang menangkap cahaya, dan ki pedang yang dihasilkan terasa dingin menusuk tulang. Itu bisa langsung membekukan dan melukai kilauan dan bahkan jiwa mereka. Sepertinya wanita ini akhirnya tahu apa yang terjadi. Lagi pula dia tidak terlalu bodoh, pikir Chen Zeng pada dirinya sendiri. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebelum mencapai targetnya, Suyi memblokir pedang Zhuge King, dengan mudah menghancurkan momentumnya. Anda, Zhuge King langsung marah, dan ekspresinya membeku. Menyingkir, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda nanti. Bahkan saat dia berbicara, Suyi terus maju. Misteri pemandu menusuk tepat ke arah Taois keseimbangan darah, yang saat ini berusaha memanjat tembok. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih Chu Silang, dan dengan kejam melemparkannya. Chu Silang sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia meraung, "Persetan dengan ibumu." Menyembur, tubuhnya terbelah tepat di garis tengah, dan darah segar menyembur seperti air terjun, membuat kutukannya terhenti secara tiba-tiba. Taois keseimbangan darah mengambil kesempatan untuk memimpin Liu Xianglan melewati tembok, tetapi sebelum mereka mengambil lebih dari beberapa langkah, sosok yang memancarkan niat membunuh yang luas dan keras menghalangi jalan mereka. Dia seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Aku bilang aku akan membantu Tuan Muda Su mengawasi pintu. Chen Zeng menunjuk ke arah halaman, wajahnya tanpa ekspresi. Kembali, ekspresi Taois keseimbangan darah sangat tidak sedap dipandang. Dia berbalik dan baru saja akan melarikan diri ke arah yang berbeda ketika dia melihat Zhuge King dengan gaun putih bersihnya menyerang tepat ke arahnya. Sialan, wajah lelaki tua itu pucat pasi. Dia mengulurkan tangannya, berharap untuk menggunakan kembali trik lama. Kali ini, kehidupan Liu Xianglan akan membuka jalannya. Kecuali tangannya meraih apa-apa kecuali udara. Ketika dia melirik, dia melihat Liu Xianglan melarikan diri seperti kelinci yang terkejut ke arah Chen Zeng. Saat dia berlari, dia meludahkan serangkaian kutukan. Aku hanya tahu aku tidak bisa mengandalkanmu, kentut tua. Yang mulia, saya mengaku kalah. Liu Xianglan berlutut, matanya basah oleh air mata saat dia memohon belas kasihan. Hidup dan matiku ada di tanganmu. Chen Zeng mengerutkan alisnya. Taois keseimbangan darah putus asa, tetapi dia tidak berani lalai, Zhuge King sedang menyerbu ke arahnya. Dentang. Tetapi ketika serangan Zhuge King baru setengah jalan, Suyi memblokirnya lagi. Sosok rampingnya bergoyang, dan dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Kali ini, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, dan matanya yang jernih berkobar-kobar. Kamu bocah, kenapa kamu begitu dengki? Taois keseimbangan darah, sementara itu, praktis gila karena senang. Dia mengambil kesempatan untuk mengisi secara eksplosif melalui celah, menutupi lebih dari 100 kaki dalam satu lompatan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk melarikan diri, sayang sekali tidak ada 2 jalur lagi yang tersedia. Aku tidak akan membiarkan orang lain membunuh seseorang yang sudah kuputuskan untuk dibunuh. Saat dia berbicara, Suyi menembak Taois tua itu.
Grandmaster sudah bisa terbang melintasi langit seperti burung, bebas dan gesit. Mereka bahkan dapat memadatkan kekuatan esensi sejati mereka untuk menstabilkan tubuh mereka dan untuk sementara melayang di udara. Mereka bisa berjalan di atas air seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh. Ketika seseorang seperti itu ingin melarikan diri, hanya Grandmaster lain yang memiliki harapan untuk mengejar mereka. Bahkan jika metode yang dimiliki Sui jauh lebih indah dan luar biasa, dia tetap bukan seorang Grandmaster, dan esensi sejatinya bahkan belum mencapai manifestasi astral. Dia tidak bisa naik ke langit, jadi dia tidak punya harapan untuk mengejar targetnya. Tapi dia tidak punya rencana untuk mengejar. Dia menggumamkan nyanyian yang tidak jelas, yang bergemuruh seperti guntur di tanah saat Sui memanggil misteri mantra pedang jiwa Void Agung sekali lagi. Semua orang menyaksikan Taois keseimbangan darah, yang sudah beberapa ratus kaki jauhnya, terhuyung-huyung, dan wajahnya berkerut kaget dan kesakitan. Tapi dia masih seorang Grandmaster, dan lebih jauh lagi, dia telah mengolah jiwanya. Meskipun serangan tiba-tiba ini, dia berhasil melewatinya. Sebelum Sui bisa mendekat, dia kembali melarikan diri dengan panik. Kentut tua itu punya beberapa keterampilan. Sui tidak bisa membantu tetapi berseru. Bahkan saat dia berpikir, gerakannya tidak pernah berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat guiding misteris ke udara dan melemparkannya. Whoosh! Guiding misteris melesat lurus ke depan seperti laser, membelah udara. Taois keseimbangan darah merasakan bahaya yang datang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuka payung perunggu di belakangnya. Bang! Payung perunggu pecah. Kekuatan itu membuatnya terhuyung ke belakang, dan wajahnya benar-benar pucat. Tapi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, nyanyian tidak jelas lainnya meledak seperti ledakan. Boom! Ledakan. Pikiran Taois keseimbangan darah berdengung seolah-olah dia disambar petir. Penderitaannya begitu kuat sehingga seolah-olah jiwanya sendiri tercabik-cabik, dan dia hanya bisa menjerit. Meskipun dia telah mengolah jiwanya, bagaimana mungkin dia bisa menahan dua serangan berturut-turut dari mantra pedang jiwa Void besar? Dia kejang-kejang dan berkedut seolah-olah dia mengalami kejang. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Saat itulah Sui melayang. Dia mengangkat tangannya, lalu menekan. Kegentingan. Tengkorak Taois keseimbangan darah hancur. Aku tidak bisa menerima ini. Matanya membelalak marah saat tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Omong kosong. Siapa yang senang mati? Sui menggelengkan kepalanya. Di kejauhan, Chen Zeng bertepuk tangan. Tuan Muda Su, keterampilan yang mengesankan. Pertarungan berakhir dalam sekejap, tetapi itu mencakup banyak perkembangan tak terduga, seperti kawanan Goul Wong dan keterlibatan Su Guking. Namun Sui sendirian menangani semua itu. Pertama, dia memusnahkan cacing-cacing itu. Kemudian, dia membelah pelindung daging yang malang, Chu Silang, menjadi dua. Selama proses ini, dia memblokir kedua upaya gangguan Su Guking. Namun meskipun demikian, dia membunuh Taois keseimbangan darah sebelum dia dapat melarikan diri dari pengepungan mereka. Sepanjang pertempuran ini, dia gesit seperti kelinci, dan dia menyerang dengan kekuatan dan kecepatan elang penyelam. Terlepas dari dekade Chen Zeng di medan perang, hanya menonton saja sudah cukup untuk memperluas wawasannya, dan dia tidak bisa menahan pujiannya. Dia tidak lagi bertanya-tanya bagaimana Sui memaksa pemimpin Blue River Sword Manor, Mu Changtu, untuk menundukkan kepalanya. Sementara itu, ekspresi wajah cantik Su Guking berubah tak menentu. Dia sangat marah karena Sui menghalangi jalannya dua kali berturut-turut, tetapi juga terkejut bahwa seorang pemuda akumulasi ki tahap awal seperti dia dapat menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Waktu yang lama berlalu sebelum dia berhasil menenangkan diri. Tapi pikiran Sui sama sekali tidak serumit itu. Jika bukan karena kecepatan Taois keseimbangan darah, dia akan bertarung secara langsung, dan dalam bentrokan langsung, dia bisa membunuh pria itu dalam satu serangan. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Masalah intinya adalah, karena kultivasi saya, gerakan saya dibatasi. Ini sekarang satu-satunya kekuranganku. Saat Sui merenung, dia membungkuk di pinggang, dan baru saja akan mengambil misteri pemandu ketika. Tiba-tiba, dengungan pedang peledak terdengar. Chen Zeng dan Su Guking yang jauh sama-sama tertegun. Naluri mereka mengingatkan mereka akan kehadiran yang sangat berbahaya. Sui, sementara itu, berhenti sebentar, lalu bereaksi dengan kecepatan tinggi. Dia segera mengambil pedangnya dan memegangnya di depan dirinya. Bang! Pedang terbang bercahaya yang tak tertandingi memotong udara dan menghantam misteri pemandu. Itu meledak dengan kekuatan yang sangat besar, dan dampaknya membuat Sui terhuyung mundur. Wajahnya yang tampan terlihat sedikit pucat, dan dia bahkan merasakan keinginan untuk batuk darah. Kamu benar-benar melukaiku. Sui sedikit terkejut, tapi dalam sekejap, tatapannya tenang dan sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam kesulitan yang mengerikan sejak reinkarnasinya. Ini juga pertama kalinya lawan menangkapnya lengah seperti ini. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mengalami ini? Frur, pedang terbang 7 inci berputar, lalu terbang kembali dari mana asalnya.
Tapi hanya butuh satu pandangan baik bagi Su Yi untuk mengenalinya sebagai pedang jimat, harta karun rahasia, bukan pedang terbang sungguhan. Itu adalah karya seorang kultivator origin Dao, dan kekuatannya cukup untuk membunuh Grandmaster. Sebuah suara seru terdengar dari luar botol Gurt Eli. Tampaknya calon pembunuh itu tidak mengira Su Yi akan memblokir serangan ini. Wosh! Su Yi melompat dan keluar dari gang. Hatinya melonjak dengan niat membunuh. Namun, saat dia keluar dari gang, jalanan sudah ramai dan ramai. Orang-orang datang dan pergi, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda penyerangnya. Kamu bisa lari untuk saat ini, tetapi bisakah kamu lari selama sisa hidupmu? Su Yi menarik napas dalam-dalam, dan hatinya berangsur-angsur kembali tenang seperti biasanya. Tuan Muda Su, apakah kamu baik-baik saja? Chen Zeng berlari ke arahnya. Ketika dia melihat serangan yang dialami Su Yi, bahkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia juga mengenali pedang terbang itu apa adanya. Su Yi mengangguk, ekspresinya tenang. Itu hanya seekor tikus yang bersembunyi di lubangnya, terlalu takut untuk datang ke cahaya. Itu tidak bisa menyakitiku. Apakah kamu tahu dari mana orang itu berasal? Tanya Chen Zeng. Su Yi mengangguk. Setidaknya, aku bisa membuat tebakan kasar. Dia sudah sepenuhnya mendapatkan kembali ketenangannya, dan sekarang, itu tidak terlalu bergejolak. Dia tertawa, Markis Chen, Anda tidak perlu menyibukkan diri dengan masalah sepele seperti itu. Saat dia berbicara, dia kembali ke pondok. Masalah sepele, itu adalah pedang jimat yang ditempa oleh Earthly Immortal. Di sepatunya, Grandmaster biasa manapun pasti sudah kehilangan akal sekarang. Chen Zeng berpikir sendiri. Saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya Su Yi sebenarnya. Seberapa berbahayakah situasi itu. Namun dia telah memblokirnya secara langsung. Tentu, dia keluar dengan sedikit basah kuyup, tapi ini masih merupakan keajaiban. Bahkan jika Anda menguji setiap kultivator akumulasi ki lainnya di bawah langit, Anda akan kesulitan menemukan bahkan beberapa yang mampu memblokir serangan yang sebanding. Zhuge King berdiri di sana, dan ketika dia melihat Su Yi berjalan mendekat, dia ragu sejenak, lalu mengepalkan tinjunya. Sebelumnya, aku terlalu terpaku untuk memburu musuhku, dan aku salah paham denganmu. Jika saya menyinggung Anda, saya harap Anda akan memaafkan saya. Setelah mengatakan ini, bahkan dia merasa sedikit malu, dan ekspresinya tidak wajar. Di dalam, dia merasa canggung dan malu. Su Yi hanya melirik ke arah wanita cantik berambut putih sedingin es dan tertawa, dan di sini kupikir kau terlalu keras kepala untuk menundukkan kepala. Jadi, kamu benar-benar tahu bagaimana cara meminta maaf. Wajah cantik Zhuge Jing berkerut, dan matanya yang cerah bersinar dengan campuran rasa malu dan amarah. Aku sudah minta maaf, bukan? Mengapa bocah bau ini tidak mau melepaskannya? Dia benar-benar melewati batas. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, ketika dia melihat ekspresi canggung si cantik sedingin es ini, Chen Zeng sangat senang. Tetap saja, dia berbicara untuk memuluskan semuanya. Anda tidak bisa mengenal seseorang tanpa sedikit konflik. Kita sudah menyelesaikan kesalahpahaman ini, jadi tidak perlu membiarkan hal ini merusak hubungan kita. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Su? Kamu tidak perlu khawatir, Markis Chen, kata Su Yi begitu saja. Aku belum tenggelam begitu dalam hingga membuat masalah bagi seorang wanita hanya karena masalah sepele seperti ini. Jika saya melakukannya, bukankah itu membuat saya tidak berbeda darinya? Zhuge King sempat linglung. Kemudian, matanya melebar dan melotot karena marah, dan dadanya naik turun. Dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengayunkan pedangnya dan memotongnya. Bocah ini pasti berlatih sejenis Qigong, jenis yang dirancang untuk membuat lawannya mati karena marah. First Immortal of the Sword Chapter 146. Zhuge King pergi dengan malu dan marah. Dia khawatir jika dia berlama-lama, Su Yi akan membuatnya mati karena marah. Su Yi secara alami tidak akan menahannya di sini. Chen Zeng menghela nafas seolah sangat disayangkan. Zhuge King adalah kecantikan kelas atas dari Heaven's Origin Academy. Tentu, dia sudah berusia 30-an, tetapi bagi seniman bela diri seperti saya, itu adalah tahun-tahun yang paling memesona dalam kehidupan seorang wanita. Terlepas dari dirinya sendiri, Su Yi sedikit terpana. Dia tidak akan menduga bahwa seorang prajurit yang keras dan berpengalaman seperti Spirit Martial Marquis akan mengatakan hal seperti itu. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tuan Muda Su, apa yang harus kita lakukan dengannya? Chen Zeng menunjuk ke arah Liu Xianglan yang ketakutan dan tak berdaya tergeletak tidak jauh dari sana. Kamu tertarik? Su Yi hanya bisa bertanya. Sebelumnya, tidak mungkin dia mengatakan hal seperti itu. Namun, setelah mendengar Markis menghela nafas dengan penghargaan atas wanita cantik, Su Yi tidak bisa tidak curiga bahwa dia tertarik pada kecantikan yang penuh, mempesona, dan dewasa ini. Chen Zeng terbatuk kering. Zhang Yiren buru-buru melangkah maju dan tertawa. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi hidup di ketentaraan sangat dingin. Bagi para prajurit berdarah panas itu, sulit untuk menghindari malam yang sepi dan perasaan terpendam tanpa pelepasan.
Karena mempertimbangkan bawahannya, Markis berpikir kita harus mengantarkan kultivator sesat yang tak berujung ini ke barak. Tidak ada tempat yang lebih baik untuknya. Ah, jadi begitu. Mari kita lakukan seperti itu, kalau begitu. Su Yi menganggapnya agak konyol, tapi dari luar, dia terdengar sangat serius. Chen Zeng mengepalkan tinjunya. Saya tidak akan berlama-lama, Tuan Muda Su. Saya akan memulai perjalanan pulang saya ke Blue Thistle Yao Mountain besok. Jika Anda memiliki waktu luang, saya berharap dapat melihat Anda di sana sebulan dari sekarang. Kedengarannya bagus. Su Yi mengangguk. Tapi kemudian, Huang Qianjun berlari mendekat dan berkata, Kakak Su, saya ingin bergabung dengan tentara dan bertarung di medan perang juga. Su Yi tertegun sebentar. Kemudian, dia mengingat Huang Qianjun mengungkapkan kerinduannya akan kehidupan militer dan harapan untuk wajib militer ketika mereka pertama kali tiba di kota. Apakah Anda yakin? Tanya Su Yi. Huang Qianjun menunduk, seolah dia tidak berani menatap mata Su Yi. Kakak Su, baru-baru ini, aku merasa sangat tidak berharga. Aku sama sekali tidak berguna. Lebih buruk lagi, masalah saya memberi Anda banyak masalah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, jadi saya memutuskan untuk mengikuti Markis Chen ke medan perang untuk menenangkan diri. Ketika saya membuat sesuatu untuk diri saya sendiri, saya akan kembali dan membalas kebaikan Anda. Mata Su Yi bersinar, dia tampak bersyukur. Tidak buruk, pohon yang menjulang tinggi mungkin memberikan keteduhan yang cukup, tetapi hidup dalam bayangan orang lain terlalu lama hanya akan menghambat pertumbuhan Anda. Saya harap Anda akan membuat pilihan ini. Dia sangat sadar bahwa ketika dia yang menangani setiap insiden, Huang Qianjun paling banyak akan menjadi pesuruh pembuat teh dan penuang air. Jika dia pergi terlalu lama tanpa kultivasi, tidak masalah jika dia mempraktikkan seni rahasia yang sangat kuat, prestasi masa depannya pasti akan terbatas. Semakin banyak waktu berlalu, semakin jauh di belakang Huang Qianjun akan jatuh. Markis, apa pendapatmu tentang dia? Su Yi melirik Chen Zeng. Apakah dia seorang jenderal dalam pembuatan atau pengecut? Kita harus mengujinya di medan perang sebelum kita tahu pasti. Tapi karena dia bekerja di sisimu, aku yakin dia memiliki kualitasnya sendiri yang luar biasa. Jika dia mau, dia dipersilakan untuk menemaniku kembali ke perkemahan besok, kata Markis Spirit Martial. Sekilas dia tahu bahwa Su Yi ingin membuat marah Huang Qianjun. Markis Chen, terima kasih banyak telah mengabulkan keinginanku. Huang Qianjun mengepalkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Jangan berterima kasih padaku dulu, kata Chen Zeng, suaranya dingin dan tegas. Kamu tidak akan menerima perlakuan khusus setelah mendaftar di Green Plate Army. Sebaliknya, karena hubungan Anda dengan Tuan Muda Su, saya akan menahan Anda dengan standar yang lebih tinggi. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Huang Qianjun berkata dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu. Zhang Yiren tertawa dan menepuk bahu Huang Qianjun. Chen Zeng tidak berkata apa-apa lagi, dan tak lama kemudian, dia dan Zhang Yiren pergi, membawa Liu Xianglan bersama mereka. Bersihkan dan kumpulkan rampasan perang, lalu temui aku di bawah gazebo, kata Su Yi. Setelah memberi perintah, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan masuk. Huang Qianjun segera mulai bekerja. Sedangkan di bawah gazebo, ketika Wang Yunqi bangun, hal pertama yang dilihatnya adalah Su Yi duduk di kursi anyamannya. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia berjuang untuk berdiri. Tuan Muda, mengapa kamu tidak membunuhku? Di mana giok jiwa? Tanya Su Yi. Dia baru saja menggeledah tubuh Wang Yunqi, tetapi dia tidak menemukannya. Jadi itu sebabnya. Mata Wang Yunqi berkilat. Kamu juga tertarik untuk mengungkap latar belakang King Wan. Mata Su Yi sangat dingin dan jauh, dan nadanya datar. Saya tidak suka kata-kata yang sia-sia. Saya akan memberi Anda pilihan, Anda memberi saya giok jiwa, dan saya memberi Anda jalan untuk bertahan hidup. Atau yang lain, saya jamin Anda hidup lebih buruk daripada mati. Wang Yunqi terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tuan Muda, bisakah Anda benar-benar memberi orang tua ini kesempatan untuk bertahan hidup? Percaya atau tidak, kata Su Yi. Kamu hanya bisa berjudi. Baiklah, saya percaya karakter Anda. Wang Yunqi menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba membuka lengan atasnya dengan kuku. Dia memasukkan jarinya ke luka terbuka, dan tak lama kemudian, dia mengambil liontin giok yang berlumuran darah. Rasa sakit membuat dahinya berkeringat, tetapi ekspresinya tidak pernah goyah. Dia menyeka darah ke pakaiannya, dan setelah bersih, dia memberikannya kepada Su Yi. Silakan lihat. Su Yi mengambilnya, dan melihat panjangnya sekitar 4 inci. Warnanya kuning redup mengingatkan pada ember, dan terasa hangat saat disentuh, tetapi dengan sedikit rasa dingin. Bagian depan liontin memiliki tulisan seperti jimat kuno, dengan ukiran lanskap yang aneh. Gunung dan sungai menggantung dari langit, terbalik di atas abisal jurang. Secara keseluruhan, liontin itu tampak seperti mata bulat yang aneh. Pegunungan dan sungai yang terbalik adalah irisnya, dan pusatnya, muridnya, adalah abisal jurang kehampaan.
Bagian belakang liontin memiliki edik yang rumit dan terdistorsi yang diukir di permukaannya. Mata Suyi menyipit. Ini aneh. Liontin itu diukir dari Spirit Harboring Profound Pit. Bahkan di 9 provinsi alam liar, ini adalah materi divine pada tingkat harta surgawi atau duniawi. Itu sangat langka dan berharga. Para kultivator hantu melihat pit mendalam yang menyimpan roh sebagai bejana ketuhanan. Pit memiliki efek yang luar biasa dan ajaib ketika digunakan untuk memelihara dan mengolah jiwa. Dalam kehidupan masa lalunya, Suyi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun perbendaharaan, namun dia hanya memiliki sekitar selusin kilo bahan divine bermutu tinggi. Untuk liontin batu giok seperti ini muncul di kerajaan duniawi, tentu saja, tidak bisa dipercaya. Selain itu, ukiran mata di permukaan depan liontin itu aneh dan khas. Itu menggambarkan gunung dan sungai tergantung terbalik di atas abisal jurang. Suyi tidak bisa melihat melalui misterinya, tapi dia bisa tahu sekilas bahwa orang yang menuliskan gambar dan pola awan jimat adalah seorang ahli Imperial Realm. Bahkan butiran samar seperti benang di antara garis-garis itu dihiasi dengan misteri yang tidak jelas dan halus. Sayangnya, kerohanian liontin itu telah lama hilang, dan sekarang hanya cangkang kosong. Itu kekurangan substansi atau semangat, dan dengan demikian, misteri apapun yang pernah dikandungnya telah lama tersebar. Adapun dekrit di sisi lain liontin itu, tidak ada yang istimewa darinya. Itu adalah dekrit penyimpanan roh, yang memelihara setiap jiwa yang berlindung di dalam liontin. Beberapa saat berlalu sebelum Suyi menarik pandangannya dan menatap Wang Yunqi. Dari mana giok jiwa ini berasal? Ekspresi Wang Yunqi rumit. Yang aku tahu adalah bahwa 30 tahun yang lalu, pemimpin cabang provinsi Kekaisaran Gerbang Kematian, Huyan Hai, membawa ini kembali bersamanya. Dia melihatnya sebagai harta dan menyembunyikannya di dalam perbendaharaan pribadinya. Huyan Hai. Alis Suyi sedikit terangkat. Di mana dia sekarang? Dia adalah pemimpin cabang provinsi Kekaisaran Sekte. Pangkalan itu, atau paling tidak, terletak di kedalaman Bukit Tembaga, sekitar 300 mil jauhnya dari ibu kota provinsi. Namun, sangat mungkin mereka berpindah lokasi sejak aku mengkhianati mereka. Wang Yunqi tiba-tiba berhenti. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Tuan Muda, dendam antara Huyan Hai dan aku sangat dalam, aku tidak tahan hidup di bawah langit yang sama dengannya. Jika Anda tidak meremehkan bantuan saya bersedia bekerja atas nama Anda. Suyi menatap tajam ke arah sesepuh yang putus asa dan cuacanya buruk. Kamu ingin meminjam tanganku untuk membalas dendam. Wang Yunqi meringis. Huyan Hai adalah Grandmaster tingkat kedua, dan terlebih lagi, dia menguasai seni aneh dan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Lebih buruk lagi, dia licik dan jahat. Mereka yang berada di levelnya biasanya bukan tandingannya. Dengan kekuatan yang saya miliki, saya khawatir saya tidak bisa membalas dendam sendiri. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Suyi mengikuti. Wang Yunqi berkata dengan muram, kultivasi saya tidak berarti banyak, tetapi saya pernah menjadi salah satu dari 4 pelindung Dharma cabang provinsi Kekaisaran, dan saya mengetahui banyak rahasia mengenai gerbang pembawa kematian. Tinggalkan metode untuk menemukanmu, dan jika aku benar-benar pergi mencari Huyan Hai, aku akan membawamu bersamaku. Wang Yunqi sedikit kecewa, dia merasa bahwa Suyi tidak mempercayainya, dan tidak mau membiarkan dia tinggal dan bekerja di sisinya. Namun demikian, dia mengangguk. Baiklah, dia mengeluarkan koin tembaga dan berkata, saya akan segera memulai perjalanan saya ke ibu kota provinsi Kekaisaran. Jika Anda ingin menemukan saya, Anda dapat mengirim petugas untuk mengantarkan koin ini ke Peaceful Inn. Yang harus Anda lakukan adalah memberikannya kepada pemiliknya, dia akan melakukan sisanya. Suyi mengangguk. Kamu boleh pergi. Wang Yunqi mengepalkan tinjunya, lalu berbalik untuk pergi. Suyi memperhatikannya pergi, lalu gelisah dengan koin tembaga saat dia tenggelam dalam pikirannya. Ketika saya pergi mencari Huyan Hai, siapa yang peduli jika Anda sedang merencanakan sesuatu atau apakah Anda dengan tulus ingin bekerja sama dengan saya? Jika Anda berani ikut campur dalam urusan saya akan menyebarkan abu Anda ke angin. Huang Qianjun dengan cepat selesai mengumpulkan rampasan dan berjalan mendekat. Kakak Su, sebelum dia bisa melanjutkan, Suyi berkata, pegang semua batu roh dan bahan spiritual. Anggap saja itu sebagai tanda penghargaanku. Untuk sesaat, Huang Qianjun tertegun. Dia merasakan sakit di hidungnya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Saudara Su, selain batu roh dan bahan spiritual, saya menemukan beberapa pernak-pernik yang tidak biasa. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lilin berwarna darah, setumpuk kertas jimat hitam, untaian mutiara yang diukir dari tulang, dan boneka kayu yang dicat dengan darah segar. Suyi memeriksanya sebentar, lalu memerintahkan Huang Qianjun untuk mengambil kertas jimat dan manik-manik tulang dan menghancurkannya. Mereka adalah objek yang jahat, dan semuanya tidak berharga. Namun, lilin dan boneka berlumuran darah itu justru menarik perhatiannya. Lilin pemanggil jiwa yang ditempa dengan esensi darah. Sepertinya inilah yang mereka bertiga gunakan untuk melacak Wang Yunqi. Suyi memikirkannya,
lalu menyimpan lilin darah itu untuk nanti. Dengan ini, dia sama sekali tidak membutuhkan koin tembaga itu. Begitu dia tiba di ibu kota provinsi, dia bisa menemukan Wang Yunqi sendiri, kapanpun dia mau. Ini terlihat seperti Bloody Corpsewood Puppet. Selanjutnya, Sui mengevaluasi boneka yang berlumuran darah itu. Itu seukuran kepalan tangan dan terbuat dari kulit manusia. Permukaannya ditutupi jimat merah menyeramkan, dan berbau darah. Ketiganya sepertinya menyiapkan formasi pemurnian darah di suatu tempat di kota. Wayang Bloody Corpsewood ini pasti menjadi kunci untuk mengaktifkannya, tapi saya khawatir mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Seperti yang dia pikirkan, kuku Sui menebas seperti bilah, dan kepala boneka itu jatuh ke tanah. Sementara itu, di halaman yang telah lama ditinggalkan di suatu tempat di dalam kota, sesuatu bergemuruh di bawah altar yang seluruhnya terbuat dari tulang. Teriakan itu penuh dendam, pahit, dan beracun. Bang! Altar tulang hancur. Di bawahnya, mayat berdarah berangsur-angsur meleleh menjadi nanah dan menghilang. Di bawah gazebo, Sui merenung sejenak, lalu berkata dengan lantang, ketika kita pertama kali memasuki kota, apakah kamu tidak tertarik dengan gelombang penggosok pasir? Bagaimana kalau saya membawa Anda ke sana malam ini? Huang Qianjun tercengang. Kakak Su, apakah kamu mencoba mengajakku ke rumah bordil? First Immortal of the Sword Chapter 147. Sui melihat sekilas pikiran Huang Qianjun. Zhang Yiren mengatakan bahwa tentara adalah tempat yang dingin dan keras. Sulit untuk menghindari kesepian dan kesulitan lainnya. Jika Anda ingin benar-benar menikmati malam ini, saya tidak akan keberatan. Huang Qianjun terbatuk kering, lalu berkata dengan sikap benar dan serius, Kakak Su, aku sudah membuka lembaran baru. Bagaimana saya bisa mengingini kesenangan sesaat seperti itu? Anda salah. Kesenangan dan gairah adalah normal, dan menekan diri sendiri tanpa alasan tidak akan ada gunanya bagimu. Itu berlaku untuk pria, dan untuk wanita juga. Kata-kata itu sepertinya mengalir begitu saja darinya. Anda harus tahu bahwa Taois memiliki teknik kultivasi ganda, umat Buddha memiliki sutra kebahagiaan tantra, dan kultivasi setan memiliki metode merebut yin untuk mengisi kembali yang. Bahkan penganut Konfusianisme percaya bahwa makanan dan keintiman adalah keinginan manusia yang paling mendasar. Mereka harus datang dari hati, dibatasi hanya oleh batas-batas kesopanan. Dia melanjutkan, tanpa terlebih dahulu mengalami keterikatan cinta, bagaimana seorang kultivator dapat berharap untuk mengendalikan keadaan mental mereka dan memutuskan emosi yang tidak diinginkan. Anggaplah apa yang terjadi antara pria dan wanita sebagai bentuk kultivasi. Jika Anda dapat melihatnya dan mendapatkan pencerahan, Anda akan dapat bertindak dengan bebas tanpa bertindak tidak pantas. Dia berhenti, lalu mendesah dengan emosi. Cinta adalah salah satu kesengsaraan paling menakutkan yang akan Anda temui dalam mengejar Grendao. Manfaatkan masa muda Anda untuk mengalami belenggu dan kesulitannya. Kemudian, begitu Anda berdiri di puncak Grendao, Anda tidak perlu takut pada mereka. Saya ingat sesuatu yang pernah dikatakan oleh seorang penatua dari Jalan Iblis kepada saya, apakah alam cinta tertinggi? Sesederhana berjalan melewati ladang bunga yang tak berujung tanpa sehelai daun pun menempel di tubuh Anda. Tapi aku tidak bisa setuju. Bukankah bersikap dingin dan tidak berperasaan akan membuatmu menjadi manusia sampah, seseorang yang hanya tahu bagaimana mempermainkan hati orang lain? Huang Qianjun sudah lama linglung. Jantungnya bergetar, matanya membelalak, dan lidahnya benar-benar keluh. Dia merasa tercerahkan, seolah-olah awan tiba-tiba terbelah. Dia secara naluriah bertanya, Kakak Su, lalu menurutmu apa itu alam cinta tertinggi? Sui terdiam, lalu menepuk pundaknya, seolah melindungi rahasia yang dijaga ketat. Kamu akan tahu nanti. Huang Qianjun sedikit terkejut, tapi juga sedikit menyesal. Jika saya tahu saudara Su mendapat informasi yang sangat baik tentang hal ini, saya tidak akan pernah menghabiskan semua waktu itu dengan berpura-pura menjadi seorang pria yang suci. Sudah beres, kalau begitu. Sui meletakkan tangannya di belakang punggung dan kembali ke kamarnya. Kejadian baru-baru ini dimulai dan berakhir di pagi hari. Tapi bagi Sui, itu masih jauh dari selesai. Seseorang telah mencoba menggunakan pedang jimat untuk menyergap Ham. Siapapun itu, mereka harus membayar untuk ini. Dan dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa, siapapun yang menyergapnya, mereka terhubung dengan Cajin. Lagi pula, baru tadi malam Cajin meninggalkan Humble Tranquility Cottage dengan kekalahan telak. Singkatnya, selama dia menemukan Cajin, dia pasti menemukan siapa yang menyerangnya. Dan Cajin sedang bekerja di gelombang penggosok pasir. Kakak, apa yang dikatakan kakak Sui tentang cinta barusan? Apa maksudnya? Feng Xiaoran bertanya dengan bingung. Baik dia maupun Feng Xiaofeng mendengar setiap kata dari monolog Sui. Kamu akan tahu ketika kamu lebih tua. Feng Xiaofeng merasa agak canggung. Di dalam, dia merasa agak aneh. Mengapa ketika senior apprentice Brother Su berbicara tentang semua hal asmara ini, kedengarannya begitu mulia dan benar. Dia bahkan menghubungkannya dengan kultivasi.
Dia benar-benar, satu baris instruksi dari seorang pria sejati benar-benar lebih baik daripada belajar 10 tahun. Sementara itu, di dalam kamar Suyi, King Wan, lihatlah batu giok jiwa ini. Suyi dengan lembut mengetuk labu pemelihara jiwa. Seorang gadis berbaju merah muncul dalam kepulan asap putih. Ketika dia melihat giok jiwa di tangan Suyi, matanya membelalak dan bulu matanya bergetar. Wajahnya yang menggemaskan bersinar dalam tampilan kegembiraan yang langka saat dia bergumam, "Guru mistik, potongan giok jiwa ini terasa sangat akrab. Sepertinya saya telah kembali ke tanah kelahiran saya." Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi gumpalan cahaya dan mencoba memasuki batu giok, hanya untuk menabraknya dan terhuyung ke belakang. Dia mencengkeram kepalanya dan mengatupkan giginya, tampak bingung dan bodoh. Suyi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang terkandung dalam giok jiwa ini telah lama menyusut hingga tidak ada. Anda tidak bisa lagi menghuninya. Lihat lebih dekat. Apakah Anda mengenali gambar yang terukir di permukaan batu giok? King Wan mengerutkan alisnya untuk berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan bingung, "Sepertinya tidak asing, seperti saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya." Suyi menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu menyingkirkan batu giok itu. "Tampaknya jika aku menginginkan lebih banyak petunjuk, aku tidak punya pilihan selain mencari Huyan Hai dan bertanya tentang asal-usul giok jiwa. Tuan Mistik, jika terlalu merepotkan, lupakan saja," bisik King Wan. "Saat aku menjadi lebih kuat, aku mungkin bisa mengingat beberapa masa laluku sendiri." Suyi tersenyum. "Kau begitu perhatian padaku. Bagus, tidak buruk." King Wan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan keras, dia berpikir, "Mystic Master, kamu sangat baik padaku. Tentu saja aku juga harus baik padamu." Setelah diselesaikan, Suyi menelan beberapa obat spiritual dan mulai bermeditasi. Dalam pertempuran pagi hari, dia menggunakan mantra pedang jiwa Void besar 3 kali berturut-turut dengan cepat. Ini membuat jiwanya kelelahan dan lemah. Tambahkan itu ke penyergapan pedang jimat, yang meninggalkannya dengan luka ringan, dan dia perlu memanfaatkan setiap saat untuk pulih. Kalau tidak, dia harus menunda operasi malam ini di gelombang penggosok pasir. Siang, Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong tiba dengan setumpuk makanan kotak yang berisi segala macam hidangan mewah. Semua orang duduk di meja batu halaman dan makan bersama. Selama percakapan mereka, Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong akhirnya mengetahui tentang insiden berbahaya yang terjadi pagi itu di Humble Tranquility Cottage. Terlepas dari diri mereka sendiri, mereka tertegun. Yuan Luoxi berpikir sejenak, lalu berkata dengan suaranya yang bersih dan tajam, "Tuan Su, menurutku pondok Humble Tranquility tidak lagi aman. Bagaimana kalau Anda dan saudara Huang tinggal sementara di perkebunan keluarga Yuan?" Cheng Wuyong mengangguk. "Itu bukan ide yang buruk. Perkebunan kami mencakup banyak tempat tinggal kosong, dan orang biasa tidak berani mendekat." Suyi menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu untuk itu, tetapi jika memungkinkan, saya ingin junior apprentice Brother Feng dan Xiaoran melanjutkan kultivasi mereka di perkebunan keluarga Yuan, mulai hari ini." Dia sudah lama memutuskan bahwa, sebelum meninggalkan ibu kota prefektur, dia akan mempercayakan Feng siblings ke perawatan keluarga Yuan. Yuan Luoxi lah yang pertama kali membicarakan hal ini, jadi dia memutuskan untuk bertanya langsung. "Tuan Su, yakinlah," kata Yuan Luoxi segera. "Saya jamin bahwa saya akan memperlakukan kakak Feng dan Xiaoran seperti kerabat saya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menderita sedikit pun ketidakadilan." Tapi Feng Xiaoran panik. "Kakak Suyi, aku tidak ingin berpisah darimu." Tatapannya yang bersinar dan dalam menatap Suyi saat dia memohon, "Biarkan aku ikut denganmu, oke? Apakah kamu tidak menginginkan kakak laki-lakimu lagi?" Suyi menggoda. "Itu," Feng Xiaoran ragu-ragu, secara internal berkonflik. Dia jelas berada di tempat yang sulit. "Aku akan sering berkunjung kembali," kata Suyi dengan lembut. Dia mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambutnya. Dalam hati, Yuan Luoxi sedikit cemburu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan Su yang agung begitu hangat dan lembut. "Xiaoran, lakukan apa yang diperintahkan," timpal Feng Xiaofeng. Pada akhirnya, Feng Xiaoran mengangguk setuju, tapi dia jelas putus asa. Dia duduk di sana, lesu dan sedih. Setelah semua orang selesai makan, Feng Xiaofeng mengatur barang-barang mereka. Segera, dia dan saudara perempuannya akan pergi bersama Yuan Luoxi. "Kakak Suyi, ini adalah gelang tali sutra merah yang ditenun ayahku untukku ketika aku masih muda. Ambillah, dan lihatlah setiap kali kau merindukanku." Ketika mereka berpisah, mata Feng Xiaoran memerah di tepinya. Dia meletakkan gelang itu di tangan Suyi, tampak enggan melepaskannya. "Jangan khawatir, saudara laki-laki saya dan saya akan berkultivasi dengan benar, dan kami tidak akan membuat masalah untuk kakak Yuan." Saat dia berbicara, air mata yang berkilauan pecah dan menetes ke wajahnya yang cantik dan cantik. Melihat ini, mereka semua tergerak. Suyi mengangkat tangannya dan menyeka air matanya sambil tersenyum.
Kita masih hidup, jadi ini tidak selamanya. Jangan menangis. Saat dia berbicara, dia meletakkan gelang tali merah itu. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan Mortal Edge dan memberikannya kepada Feng Xiaoran. Pedang ini disebut Mortal Edge. Ini sangat berarti bagi saya, jadi jagalah dengan baik. Saya akan memintanya kembali ketika saya kembali. Feng Xiaoran memegangnya erat-erat. Murid junior, saudara Feng, lanjutkan. Su Yi tersenyum. Yuan Luoxi, Cheng Wuyong, dan Feng bersaudara kemudian bangkit dan meninggalkan Humble Tranquility Cottage bersama. Tapi dari waktu ke waktu, Feng Xiaoran akan menoleh ke belakang untuk melihat ke belakang. Matanya yang cerah dan cerdas berwarna merah di tepinya saat dia mencengkeram Mortal Edge ke dadanya. Huang Qianjun memperhatikan mereka menghilang di luar gang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sentimental. Aku juga akan pergi besok. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya akan bertemu mereka lagi. Sejak zaman kuno, orang yang penuh gairah menderita ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain. Tapi saat manusia menjalani hidup mereka pasti akan menghadapi suka dan duka, baik hubungan maupun perpisahan. Sekuat dewa dan makhluk immortal, bahkan mereka pun tidak bisa benar-benar mengatasi ini. Su Yi menggelengkan kepalanya, berbalik, dan memasuki kamarnya. Dia pernah melihat langit berbintang saat dinasti datang dan pergi. Dia telah mengalami kehidupan, dengan segala kekekalannya. Dia juga telah mengalami suka dan duka, hubungan dan perpisahan. Dan di sini dia berpikir bahwa hal-hal seperti itu tidak lagi mempengaruhi dirinya. Hari ini, dia menemukan bahwa pada akhirnya, bahkan dia pun tidak bisa lepas dari perasaan fana. Huang Qianjun tertegun sebentar, dan dia hanya bisa melihat ke atas. Untuk sesaat, entah kenapa dia merasa bahwa sosok Su Yi yang tinggi dan menyendiri tampak agak sunyi dan sendirian. Suara Su Yi terpancar dari jauh. Jangan hanya berdiri di sana. Pergi atur kereta. Malam ini, kita akan pergi ke ombak penggosok pasir. Untuk beberapa alasan, suasana hati Huang Qianjun langsung membaik. Ia sangat menantikan malam ini. Ombak penggerus pasir. Ini adalah tempat yang terkenal di seluruh 19 kota di prefektur Cluedriver. Sebagai rumah bordil, malam itu, matahari terbenam melemparkan bayangan diagonal pada dunia di bawah. Sebuah gerbong berhenti di luar gerbang utama gelombang gerus pasir. Huang Qianjun melangkah keluar, tampak segar dan bersemangat. Ketika dia pertama kali melihat bangunan yang elegan, didekorasi dengan mewah dan indah, dia hanya bisa menghela nafas. Dulu, saya biasa berhenti di jembatan miring sementara gedung-gedung penuh wanita cantik berlengan merah memberi isyarat kepada saya juga. Hari ini, saya melakukannya lagi, tapi saya bukan orang yang dulu. Su Yi juga sudah keluar dari kereta. Meskipun malam belum turun, lampu di bawah atap gelombang penggosok pasir sudah menyala. Setiap lampu memiliki gambar wanita cantik di permukaannya. Mereka semua seperti hidup dan penuh dengan keindahan dan keajaiban yang tak terlukiskan. Banyak bangsawan muda berpakaian mewah masuk ke dalam, tetapi tidak ada kekurangan orang tua juga. Suasana yang akrab ini, suara tawa, nyanyian, dan percakapan yang akrab, lukisan-lukisan yang akrab, semuanya membuat hati Huang Qianjun membengkak karena emosi. Dia baru saja akan mengungkapkan perasaannya ketika dia melihat sosok yang dikenalnya dari sudut matanya. Kali ini, dia hanya bisa berseru, "Tuan muda kedua Yuan." Tidak jauh dari sana, seorang pemuda jangkung dan tegap menoleh untuk melihat mereka. Dia tampak agak bingung juga. "Tuan Su, kalian berdua di sini untuk..." "Jangan bilang Tuan Su suka sering ke rumah bordil dan mabuk juga. Saya tidak akan menduga. Ini tidak lain adalah Yuan Loyu, saudara laki-laki kedua Yuan Luoxi, dan putra kedua dari kepala keluarga Yuan. Dan apa yang kamu lakukan di sini?" Huang Qianjun bertanya balik. Aku." Yuan Loyu membeku. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengunjungi rumah bordil. Bukan kriminal, juga bukan sesuatu yang memalukan. Mengapa bertindak begitu bersalah? Mau ikut dengan kami? Su Yi bertanya langsung. Yuan Loyu bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia buru-buru menjawab, "Menemani guru Su akan menjadi kehormatan saya." Huang Qianjun tidak bisa menahan senyum. Sebagai keturunan dari klan terkemuka dan pelindung rumah bordil biasa, tidak mungkin Huang Qianjun akan melewatkannya. Yuan Loyu sangat bersemangat. Lagi pula, bahkan jika ayahnya menangkapnya sekarang, dia bisa berkata dengan sikap benar, "Saya baru saja menemani Tuan Su." First Immortal of the Sword Chapter 148. Pemilik gelombang penggosok pasir adalah wanita yang anggun dan sopan. Dia berdiri di sana, cantik dan anggun. Dia tampak muda, tidak seperti citra populer dari seorang germo tua yang mencolok. Meskipun masih muda, dia tidak sedikit pun hambar ketika berhadapan dengan tamu. Dia berbicara dengan baik, dan dia tersenyum menawan. "Tuan muda Yuan, apakah Anda membawa teman?" Ketika dia melihat Yuan Loyu, dia menyapanya dengan senyuman dan hormat. Aroma yang samar dan elegan tercium di udara, menyejukkan hati. Huang Qianjun langsung tertawa terbahak-bahak.
Sekilas dia tahu bahwa Yuan Loyu adalah pelanggan tetap. Dengan tangan tua seperti dia, mereka bisa melihat apa yang sebenarnya ditawarkan rumah bordil itu. Tentu saja, mereka juga tidak perlu khawatir tentang penipuan atau tipu daya. Ini berhasil dengan sempurna. Yuan Loyu batuk kering. Nyonya Fang Qiu, kali ini, saya membawa tamu yang sangat terhormat. Anda tidak boleh lalai sedikit pun, atau saya, Yuan Loyu, akan menjadi orang pertama yang meminta pertanggungjawaban Anda. Deklarasi ini sama sekali tidak sopan. Namun, itu datang dari mulut Yuan Loyu, salah satu tuan muda berstatus tertinggi di seluruh kota. Siapa yang berani meragukan bobot kata-katanya? Pemiliknya, Nyonya Fang Xiu, buru-buru mengangguk. Tuan muda Yuan, yakinlah. Matanya berbinar seperti air, dan pandangannya langsung tertuju pada Sui. Dia tahu bahwa ketika Yuan Loyu berinteraksi dengannya, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan ekspresinya terpesona. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan bahwa dia adalah tamu yang sangat terhormat, yang dibicarakan Yuan Loyu. Tapi Nyonya Fang Xiu terlalu perhatian untuk mengorek. Ketika tokoh terkemuka mengunjungi rumah bordil, tidak ada yang lebih tabu selain menanyakan identitas dan latar belakang mereka. Tuan muda Yuan, saya harus merepotkan Anda dan dua tamu terhormat Anda untuk mengikuti saya. Nyonya Fang Xiu secara pribadi memimpin jalan ke gelombang penggosok pasir. Tuan Su, silakan. Yuan Loyu buru-buru mengepalkan tinjunya dan menunjuk ke depan. Saat dia melihat ini, Nyonya Fang Xiu tertegun. Bahkan lebih dari sebelumnya, dia tidak berani lalai. Saat mereka memasuki gelombang penggosok pasir, mereka disambut oleh paduan suara-suara wanita, seperti sekawanan orioles dan burung layang-layang. Itu tidak keras atau hidup di sini sama sekali. Atrium utamanya sangat besar, mewah, dan penuh hiasan. Di atas platform giok yang jauh, sekelompok musisi muda yang cantik bernyanyi dan memainkan berbagai instrumen. Suara musik seruling memenuhi udara. Ketika Huang Qianjun masuk, dia tidak tahu kemana harus mencari terlebih dahulu. Tapi kemudian, wanita muda berpakaian semeriah bunga dan kupu-kupu muncul untuk melayani mereka, satu pertamu. Masing-masing merias wajah dengan sempurna dan mengenakan gaun dan rok dengan gaya berbeda. Mereka anggun dan ringan di kaki mereka, dan aroma lembut mereka tercium di udara. Inilah gambaran kemakmuran, keindahan mengelilingi mereka di semua sisi. Tempat ini jauh lebih tinggi daripada rumah bordil di kota Guangling. Huang Qianjun menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia sudah merasakan darahnya melonjak. Dibandingkan dengan Yuan Loyu, dia tenang, dan dia mengikuti Madame Fang Xiu dengan kemudahan terlatih dari seseorang di wilayah yang dikenalnya. Satu demi satu wanita muda yang cantik mengenali tuan muda kedua dari keluarga Yuan, dan mereka mendekat dengan tatapan asmara di mata mereka sampai akhirnya dia melambai, membubarkan kerumunan. Malam ini, dia menjadi tuan rumah Tuan Su. Bagaimana dia bisa membiarkan gadis pelayan setingkat itu menunggu tamu terhormat seperti itu? Bukankah itu akan berdampak buruk padanya, Yuan Loyu? Setelah melewati lorong yang berkelok-kelok, keributan itu pun sirna, berganti dengan suasana yang tenteram. Huang Qianjun hanya bisa bertanya, Tuan muda Yuan, kemana kita akan pergi? Yuan Loyu memberinya senyum misterius. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Ekspresi Sui tidak pernah goyah sejak memasuki gelombang penggosok pasir. Dia hanya berjalan dengan tangan di belakang, tenang dan nyaman. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun. Ini pasti memberi tekanan besar pada Yuan Loyu. Standar guru Su tidak diragukan lagi tinggi. Apa yang harus saya lakukan jika dia tidak tertarik pada wanita manapun di sini? Saat kemungkinan ini terpikir olehnya, pemandangan berubah di depan. Sebuah paviliun yang dibangun di atas kolam teratai mulai terlihat. Itu memiliki pesona kuno, dan lampunya memancarkan bayangan yang berkedip-kedip. Ketika mereka memasuki paviliun, mereka melihat kepulan dupa, karpet merah, dan lukisan tinta kuno dari anggrek, bambu, dan bunga krisan. Ada 12 gadis pelayan yang sudah menunggu mereka. Semuanya berlutut, dan masing-masing mengenakan rok kasa biru pucat yang pas badan. Mereka tampak lemah lembut, atau malu-malu, atau menggoda, atau bermartabat, atau imut. Semuanya memiliki ketampanan kelas atas. Dalam perkiraan Tuan Muda Huang, meskipun mereka hanya pelayan, masing-masing cukup cantik untuk memainkan peran utama di rumah bordil manapun di kota Guangling. Selamat datang, para tamu terhormat. Para pelayan menundukkan kepala mereka yang cantik dan bangkit untuk menyambut Suyi dan teman-temannya. Ketika dia melihat ini, Suyi agak tertegun. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Hanya, tokoh otoritas berpengaruh, itu yang menghargai langkah seperti ini. Tuan Su, tolong, duduklah. Yuan Loyu tertawa dan memberi isyarat mengundang. Suyi tidak menahan diri. Dia hanya duduk di ujung meja, di kursi kehormatan. Kedua gadis yang berlutut di samping kepala meja itu langsung bangkit. Satu tangan yang cantik dan sederhana menyeduh teh, sementara yang lain menuangkan segelas anggur untuknya. Ketika dia melihat mereka semua sudah duduk, Nyonya Fang Xiu tersenyum. Tuan Muda Yuan, pengaturan apa yang Anda inginkan untuk malam ini? Seperti biasa, kata Yuan Loyu.
Tidak, tunggu. Beri mereka perlakuan istimewa yang digunakan ayah untuk menjamu tamu penting. Huang Qianjun sempat tertegun, tapi sebelum dia bisa bertanya, Yuan Loyu membisikkan penjelasan. Ayah saya kadang-kadang menjamu tamu dengan selera pesta pora. Tentu saja, mereka hanya datang ke sini untuk santapan dan hiburan. Tolong jangan terlalu memikirkannya, Tuan Muda Huang. Huang Qianjun berpikir dalam hati, jika dia benar-benar melakukan hal lain, apakah dia akan memberitahumu? Kamu anaknya. Nyonya Fang Xiu jelas tidak mengharapkan itu. Dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda Yuan, saya khawatir orang lain telah memesan gadis-gadis di daftar teratas kami. Dia terdiam, dia baru saja melihat Yuan Loyu mengerutkan alisnya. Dia langsung memberinya senyum menawan. Tapi tentu saja, karena Tuan Muda Yuan datang berkunjung, kami tidak akan pernah melakukan apapun untuk merusak kegembiraannya. Aku akan segera membuat pengaturan. Dengan itu, dia berbalik dan bergegas pergi. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, Tuan Su. Biasanya, ketika saya datang ke sini, saya tidak berani menggunakan nama ayah saya untuk keuntungan saya, tetapi malam ini berbeda. Jika aku tidak menjamumu dengan benar dan ayahku mengetahuinya, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Yuan Loyu tertawa terbahak-bahak. Su Yi menunjuk ke arah Huang Qianjun. Dia akan berangkat ke Blue Thistle Yao Mountain dengan spirit martial Markis besok pagi. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan dia dirawat dengan baik. Yuan Loyu sempat tertegun. Dia berseru, Saudara Huang, Anda berencana untuk mendaftar. Tahukah Anda betapa pahit dan dinginnya kehidupan di ketentaraan? Selain pertempuran dan pelatihan, yang bisa Anda lakukan hanyalah menghabiskan hari-hari Anda dengan menceritakan lelucon kotor dengan sekelompok pria tua yang kasar. Tidak ada kesenangan untuk dibicarakan, dan menemukan seorang wanita lebih sulit daripada naik ke surga. Apa kau yakin bisa menerimanya? Dia bekerja di bawah Cloudlight Marquis sebagai bagian dari Red Scale Army, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Jika kamu bisa bertahan, mengapa aku tidak bisa? Desak Huang Qianjun. Hehe. Yuan Loyu menyeringai jahat. Maka tidak ada salahnya memberitahumu bahwa beberapa prajurit tua tidak lebih menyukai rekrutan segar dan lembut seperti dirimu. Kamu harus berhati-hati. Mereka semua adalah pembunuh tangguh, tipe yang menjilat darah dari pedang mereka. Jika mereka menyukaimu, metode mereka kejam dan biadab. Huang Qianjun bergidik, dan dia buru-buru memotongnya. Tuan Muda Yuan, jangan menjijikkan. Jika ada yang berani mencobanya pada saya akan menendang harapan keturunannya di masa depan, berkeping-keping. Yuan Loyu tidak bisa berhenti tertawa. Tapi, karena Su Yi ada di sana, dia tidak berani terlalu lancang. Dia hanya diam-diam menekankan tangannya yang besar ke paha lembut dan halus gadis pelayan terdekat. Wajahnya memerah, tapi dia tidak keberatan. Huang Qianjun hampir sama, dia juga tidak berani terlalu tidak terkendali. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa bersantai. Alasannya sederhana, prestise Su Yi terlalu besar. Meskipun mereka semua seumuran, pada tingkat naluriah, mereka melihat Su Yi sebagai senior mereka. Su Yi secara alami memahami ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Orang-orang benar-benar membagi diri menjadi beberapa kelompok. Burung dari bulu benar-benar berkumpul bersama. Ini benar bahkan di waktu senggang. Ketika orang-orang dengan status yang tidak setara berkumpul, siapa yang berani memanjakan diri tanpa kendali? Siapa yang berani mengungkapkan sisi diri mereka itu? Tak lama kemudian, Nyonya Fang Xiu memimpin sekelompok wanita ke paviliun. Mata Huang Qianjun langsung berbinar. Tanpa kecuali, setiap dari mereka sangat memukau, mulai dari figur, wajah, hingga penampilan mereka. Semuanya adalah krim dari krim tanaman. Lebih jarang lagi, masing-masing punya daya tarik tersendiri. Barisan mereka termasuk wanita cantik yang berapi-api, kecantikan yang menyendiri dan sedingin es, dan seorang gadis yang sikapnya menyedihkan menarik hati sanubari. Bahkan Yuan Loyu hanya bisa menghela nafas dengan penghargaan. Saya pasti tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Tetapi ketika dia melihat ke arah Su Yi, dia menyadari bahwa Su Yi terlihat setenang sebelumnya, tanpa tanda-tanda emosi. Dia sama sekali tidak terlihat tergoda. Yuan Loyu baru saja akan mengatakan sesuatu saat Su Yi berdiri. Kalian berdua bersenang-senang. Aku akan pergi mencari seseorang. Kemudian, dia berbalik ke arah Nyonya Fang Xiu. Bawa aku menemui Cha Jin. Nyonya Fang Xiu hanyalah senyuman, tetapi tiba-tiba, dia mulai, dan ekspresinya berubah secara halus. Tuan muda, Nona Cha Jin adalah pelacur berseni dengan karakter mulia dan tidak ternoda, dan dia tidak pernah menerima pelanggan. Mohon mengertilah. Tapi Su Yi sudah berjalan di depannya. Dia melingkarkan lengan kanannya dengan lembut di sekitar bahunya yang putih bersalju. Ayo pergi. Seandainya ada orang lain yang melakukan ini, semua orang akan menyebut mereka kurang ajar dan sembrono. Lagi pula, Nyonya Fang Xiu adalah pemilik gelombang penggosok pasir. Statusnya tepat di depan mereka, dan tamunya tidak kekurangan tokoh terkemuka. Siapa yang berani bersikap kasar padanya? Bahkan deretan wanita cantik tercengang. Awalnya, Nyonya Fang Xiu malu dan marah,
tetapi ketika dia merasakan kekuatan yang terpancar dari tangan di bahunya, hatinya tenggelam. Dia secara naluriah mendongak dan melihat sepasang mata yang jauh dan acuh tak acuh, seperti tatapan dewa. Perasaan kagum yang mencekik yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dalam dirinya, dan rasa dingin yang tak terlukiskan menjalari hatinya. Seluruh tubuhnya menegang, dan rambutnya berdiri tegak. Lakukan apa yang diperintahkan, dan aku tidak akan merusak rambut di kepalamu. Saat dia berbicara, Sui menariknya keluar. Nyonya Fangxiu linglung dan bingung, dan gelombang keterkejutan menjalari hatinya, sampai-sampai dia lupa untuk berjuang. Sebaliknya, dia tidak berani melawan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani menolak, pemuda berbaju biru itu tidak akan ragu untuk membunuhnya. Yuan Loyu terdiam sebentar. Kemudian, dia berkata dengan gagah berani, "Kakak Huang, Guru Su menyuruhku untuk menunjukkan keramahanku padamu. Kamu pilih dulu." Dia tahu bahwa Sui datang ke sini karena alasan lain. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa Cajin itu, dan apa yang telah dia lakukan untuk menarik perhatian Sui. Huang Qianjun menekan pikirannya yang tersebar, lalu mulai mengevaluasi deretan wanita cantik. Ketika Sui menyebutkan keinginannya untuk melihat Cajin, dia secara naluriah berasumsi bahwa akan ada masalah malam ini. Tapi kemudian, dia tidak mengkhawatirkan Sui. Jika ada, dia merasa kasihan pada Cajin. Anda bisa menyinggung siapapun di dunia. Mengapa harus saudara-saudari semua orang? Tapi segera, Huang Qianjun mengusir Sui dari pikirannya dan berdeham. Dia kemudian menunjuk ke 4 wanita cantik secara berurutan dan tertawa, mereka. Yuan Loyu membeku, lalu berseru, 4 dari mereka. Huang Qianjun menghabiskan gelasnya dan membusungkan dadanya dengan bangga. Hanya 4, itu saja. Itu bukan apa-apa, kan? Alis Yuan Loyu terangkat, dan dia merasakan sedikit kegembiraan yang jahat. Tuan Su memerintahkan saya untuk memastikan Anda dirawat dengan baik. Bagaimana mungkin 4 bisa melakukannya? Dia melambai pada keindahan yang tersisa. Kalian semua, tetap di sini. Malam ini, kalian semua akan menunggu kakakku Huang bersama-sama. Huang Qianjun membeku, tetapi dia tidak diliputi kegembiraan. Sebaliknya, dia agak khawatir dengan hidupnya. Siapa yang bisa menikmati kelimpahan seperti itu? Tapi kemudian, pria mana yang akan mengaku kalah ketika sampai pada hal seperti ini? First Immortal of the Sword Chapter 149. Suara halus sitar melayang di udara seperti musik surga. Dilihat dari kejauhan, lampu-lampu di lantai paviliun menyala terang, menimbulkan bayangan lebar. Tuan muda, Cajin saat ini sedang memainkan sitar untuk tamu berstatus sangat tinggi. Jika Anda dengan ceroboh terus maju, saya khawatir Anda akan membawa bencana pada diri Anda sendiri. Nyonya Fangxiu tampak berkonflik. Dia berbisik, bagaimana kalau aku pergi dulu dan mengumumkanmu? Sui mengendurkan lengan yang melingkari bahunya. Tidak perlu repot sendiri, aku akan naik sendiri. Dengan itu, dia langsung menuju Ode to Elegance Pavilion. Ketika dia lolos dari cakar setan, Nyonya Fangxiu menghela nafas lega, tetapi ketika dia melihat apa yang dia lakukan, dia langsung panik. Dia mengejarnya, berteriak, "Tuan muda, Anda tidak bisa masuk ke sana." Nyonya Fangxiu merendahkan suaranya dan berkata dengan panik, "Saya akan benar-benar jujur kepada Anda, bahkan jika ayah Tuan muda Yuan ada di sini, dia tidak akan berani mengganggu waktu baik tamu terhormat itu, hei." Seolah-olah Sui tuli. Nyonya Fangxiu sangat marah. Dia menggertakkan giginya, dan matanya yang berbentuk almond berkobar karena amarah. Saya harus menjelaskan diri saya kepada tamu terhormat itu. Jika orang ini benar-benar sangat ingin melihat Cajin, baiklah. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia melibatkan gelombang gerusan pasir. Nyonya Fangxiu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu mengejar Sui. 4 sosok mengesankan dengan aura kuat berdiri di luar pintu ke lantai 2 pavilion, semuanya mengesankan. Namun, saat mereka melihat Sui mendekat, mereka semua tertegun, mereka jelas tidak mengharapkan ini. Ketika Nyonya Fangxiu menyusul dan melihat ini, dia buru-buru mulai menjelaskan, "Yang mulia, ketika tuan muda ini mendengar bahwa Cajin ada di sini, dia bersikeras untuk datang menemuinya. Aku tidak bisa meyakinkan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan penjelasannya, adegan yang sulit dipercaya terjadi di depannya." Keempat pria yang berjaga di luar pintu membungkuk. "Salam, Tuan Muda Su." Bibir merah Nyonya Fangxiu bergetar, dan matanya yang indah melebar. "Jadi itu kalian?" Sui mengerutkan alisnya. "Jadi, apakah itu berarti, tamu terhormat, di dalam adalah Zhou Zili?" Keempatnya tidak lain adalah pelayan pribadi Zhou Zili, dan pemimpin mereka adalah Zhang Duo. Memang, Zhang Duo mengangguk, tapi dia agak bingung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang seperti Sui akan muncul di tempat seperti ini. Sui tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mendorong membuka pintu dan masuk. Zhang Duo dan yang lainnya tentu saja tidak berani menghentikannya. Ini adalah seorang ahli bahkan pangeran ke-6 dihormati seperti dewa. Bagaimana mungkin mereka menghalangi jalannya? Nyonya Fangxiu tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa bocah ini?
Dia tidak tahu apakah itu rasa ingin tahu atau emosi lain, tetapi dia secara naluriah mengikutinya. Aula itu bersih, elegan, dan luas. Zhou Zili mengenakan jubah berwarna giok dan berbaring telentang dan lesu dengan kepala bersandar di paha seorang wanita muda. Di samping, para pelayan yang memesona sedang sibuk membuat teh dan menuangkan anggur. Dan tidak jauh dari sana, mereka melihat Cha Jin dengan gaun putihnya yang sederhana namun elegan, rambutnya yang panjang tergerai seperti awan. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut memetik senar sitar. Dia tampak lembut dan tegas, sementara nada sitarnya seperti mutiara yang jatuh ke piring giok, iramanya jernih dan halus. Zhou Zili memperhatikan musisi cantik itu, benar-benar terpaku. Dia merasa longgar dan santai, baik tubuh maupun pikiran, seperti dia telah mencapai puncak kebahagiaan belaka. Tuan muda, tolong, minum anggur. Seorang pelayan memberinya cangkir. Zhou Zili menerimanya, dan baru saja akan meminumnya ketika dia melihat seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Musik tiba-tiba berhenti, dan atmosfer yang indah dan sensual langsung hancur. Alis Zhou Zili berkerut karena marah, tetapi ketika dia melihat siapa yang menerobos masuk, jari-jarinya gemetar, menumpahkan anggurnya. Dia secara naluriah duduk dan berseru, "Su, Tuan Muda Su." Wanita muda di sampingnya mengerutkan kening, tampak sedih. Tampaknya, ketika Zhou Zili tiba-tiba duduk, dia menekankan tangannya ke pahanya. Meski begitu, dia bertahan dalam diam, dia tidak berani mengeluarkan suara. Su Yi mengamati aula, lalu berkata dengan datar, "Kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri." Zhou Zili bergegas berdiri, tampak agak malu. "Saya hanya menyelinap sedikit waktu luang ke dalam kehidupan saya yang sibuk. Saya datang ke sini untuk bersantai, tetapi saya khawatir saya telah mempermalukan diri saya sendiri." "Salam, Tuan Muda Su." Cha Jin bangkit untuk memberi salam, tetapi kepanikan sesaat muncul di wajahnya, dan dia langsung waspada. Bahkan dia tidak pernah menduga bahwa Su Yi akan menemukannya di sini. Ketika Nyonya Fang Xiu melihat ini, lidahnya terasa kering, dan kulit kepalanya mati rasa, dia sudah menduga bahwa asal-usul pemuda berjubah biru ini luar biasa. Tapi dia tidak akan pernah menduga bahwa bahkan bangsawan tinggi dari Jade Capital ini akan begitu tegang dan gugup di depannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Cha Jin sepertinya mengenalinya juga. "Kalian semua, pergi sekarang. Aku ingin mengobrol dengan Nona Cha Jin," kata Su Yi datar. Zhou Zili dengan tajam menangkap fakta bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melambai, "Kalian semua, keluarlah. Anda tidak boleh kembali tanpa perintah saya." Ada 8 petugas cantik tiada taraf di dalam aula. Mereka semua menundukkan kepala, membungkuk, dan pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan Nyonya Fang Xiu tidak berani berlama-lama. Dia berbalik dan pergi. "Kamu juga pergi." Su Yi melirik Zhou Zili. Zhou Zili tercengang sebentar, tapi kemudian dia tersenyum. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu dan Nona Cha Jin lagi." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sepanjang pertukaran ini, dia tidak terlalu melirik Cha Jin. Ini jelas tidak berperasaan. Lagi pula, dia mabuk oleh kecantikannya dan terpesona oleh musiknya beberapa saat yang lalu. Namun saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan situasinya, dia hanya berdiri dan pergi. Dia bahkan tidak berani ragu. "Tuan muda, apakah Anda di sini dalam ekspedisi hukuman?" Tanpa kehadiran orang luar, Cha Jin merasa tidak perlu menyembunyikan apapun. Ekspresinya jelas dan tenang, tanpa jejak pesona menggoda sebelumnya. "Pagi ini, seseorang menyergapku dengan pedang jimat." "Siapa itu?" "Saya percaya Anda tahu lebih baik daripada siapapun," kata Su Yi dengan sikap acuh tak acuh. "Buat dia keluar, atau beritahu aku di mana dia berada, dan aku tidak akan membuat masalah untukmu. Jika tidak, saya jamin nasib Anda lebih buruk daripada kematian." Ekspresi wajah cantik Cha Jin berubah secara dramatis, dan dia menarik napas dalam-dalam. "Tuan muda, karena kamu begitu lugas, aku juga tidak akan bertele-tele. Kakak magang senior saya pergi hari ini pada siang hari. Jika saya tidak salah, dia sudah mendekati ibu kota provinsi Kekaisaran. Dia kabur." Kening Su Yi berkerut. Dia tidak akan pernah menduga bahwa seseorang yang mampu mengaktifkan pedang jimat akan menjadi pengecut. Cha Jin tampak berkonflik. Dia menghela nafas, dia tidak bisa menyakitimu bahkan dengan harta karun di level itu. "Di sepatunya, saya khawatir saya akan membuat pilihan yang sama." "Lalu mengapa kamu tidak lari?" tanya Su Yi. Bibir merah muda Cha Jin mengerucut, dan dia berkata tanpa daya, "Aku sudah mengatur barang bawaanku dan bersiap untuk pergi. Siapa yang mengira bahwa Yang Mulia ke-6 akan muncul tepat sebelum keberangkatan saya? Jika saya pergi tanpa memperhatikan konsekuensinya, semua pekerjaan yang telah saya lakukan sejauh ini akan sia-sia." Dia berhenti, lalu tertawa getir. "Selain itu, siapa yang mengira kamu akan muncul secepat ini? Anda mengalami pertempuran sengit pagi ini, hanya untuk muncul di sini malam ini." Su Yi merenung dengan keras, "Tapi dari penampilanmu, sepertinya kamu sama sekali tidak takut aku akan membalas dendam." "Mengapa demikian?" Cha Jin menarik napas dalam-dalam.
Itu mudah. Kakak magang senior saya sudah melarikan diri. Jika aku mati, dia pasti akan membalaskan dendamku. Dia mendongak dan menatap lurus ke mata Suyi. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangan pikirannya yang jernih. Saya akui bahwa saya bukan tandingan Anda, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa faksi kultivasi, yang melampaui dunia duniawi, berdiri di belakang saya? Apakah kamu berani membunuhku kalau begitu? Kemudian, seolah semuanya normal, dia menyesap tehnya. Orang cerdas manapun, setelah mendengar kata-kata itu, akan menyadari bahwa menyakitinya akan mengakibatkan konsekuensi yang sangat besar. Ini adalah sumber kepercayaan dirinya dan alasan dia berani menghadapi ancaman besar yang dihadapi Suyi secara langsung. Perasaannya yang tajam memperhatikan alis Suyi sedikit berkerut, seperti yang dia duga. Sekte Roda Bulan, tanya Suyi. Itu benar. Cha Jin mengangguk. Sebagai tanah suci teratas di Wei besar, statusnya sangat tinggi, hanya sekte pedang naga tersembunyi Zhou Agung yang sebanding. Ketika dia mengatakan ini, sebuah kebanggaan mengalir di hatinya. Dia adalah pewaris sekte yang melampaui duniawi. Ini, lebih dari segalanya, adalah pilar dukungan terbesarnya. Tapi bertentangan dengan semua harapan, Suyi tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu itu cukup untuk mengancamku? Saat dia berbicara, dia mendekati Cha Jin. Pupil matanya yang indah menyempit. Tuan Muda Su, itu tidak dimaksudkan sebagai ancaman. Saya hanya ingin Anda menimbang pro dan kontra, tidak ada gunanya membuang semua kepura-puraan atas hal ini. Paling tidak, aku sangat tidak mau menjadi musuhmu. Suyi berkata dengan tenang, tidak apa-apa, bahkan sekte roda bulanmu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Nada suaranya santai, namun kata-katanya bangga dan menghina. Sebuah faksi kecil dari para kultivator yang, meskipun memiliki akar yang tertanam kuat di dunia, berani menyatakan diri mereka di atas itu semua. Apakah mereka layak menjadi musuh Su Xuanjun? Idenya sangat menggelikan. Saat dia melihat Suyi mendekat, wajah cantik Cha Jin langsung serius. Hatinya tenggelam, tetapi dia juga tertegun. Apakah benar-benar tidak ada yang membuat orang ini takut? Dua pisau diam-diam muncul, satu di masing-masing tangan, masing-masing berbentuk seperti bulan sabit dan berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Mata Suyi bersinar dengan jijik. Seekor belalang mencoba memblokir kereta. Dentang, dengungan pedangnya bergema di seluruh ruangan saat Suyi menggambar misteri pemandu dan menusuk udara. Cha Jin mengelak tanpa ragu. Selama kunjungan terakhirnya ke Humble Tranquility Cottage, dia menyaksikan kekuatan menakutkan Suyi secara langsung. Dia hampir menekannya, dan dia secara alami menyadari bahwa dalam bentrokan langsung, dia sama sekali bukan tandingannya. Tapi yang benar-benar mengguncang Cha Jin adalah, meskipun serangan Suyi terlihat sederhana, itu seperti jaring yang tak terhindarkan, menghalangi setiap kemungkinan jalan keluar. Tidak ada tempat untuk lari. Tak berdaya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengayunkan pisaunya dan berusaha memblokir. Memukul, suara logam bertabrakan dengan logam terdengar. Lengan Cha Jin mati rasa, dan kedua pisau beterbangan dari tangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, ujung pedang yang tajam menyambar seperti kilat, tiba-tiba berhenti hanya 1 inci dari tenggorokannya. Cha Jin sangat terkejut, napasnya berhenti, matanya membelalak, dan pikirannya menjadi kosong. Bagaimana mungkin satu serangan bisa semenakutkan ini? Apa tingkat keterampilan ini? Tingkat kultivasi apa? Tubuh mungilnya bergetar. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Kebanggaan, kepercayaan diri, semua yang dia andalkan tampaknya muncul dan menghilang seperti gelembung sabun, diganti dengan teror yang hina. Di hadapan tingkat kekuatan ini, perencanaan, kehati-hatian, dan ancaman hanyalah lelucon. Tidak masalah seberapa teliti Anda merencanakan dan merencanakan. Hidup dan mati turun dengan satu tebasan pedang. Selama pertemuan pertama kita setelah memasuki ibu kota prefektur, saya sudah bilang jangan memprovokasi saya, tapi Anda menolak untuk mendengarkan. Haruskah aku menyebutmu bodoh? Atau hanya cuek? Tatapan Suyi tenang dan tanpa ekspresi, seolah-olah Cha Jin hanyalah seekor semut. First Immortal of the Sword Chapter 150. Cahaya di mata Cha Jin meredup. Mengapa tidak membunuhku? Suyi menyarungkan misteri pemandu. Jika kakak magang seniormu itu tahu aku telah menangkapmu, apakah dia akan datang menyelamatkanmu? Cha Jin sempat linglung, tapi dia dengan cepat mengerti maksud Suyi. Dia hanya bisa menghela nafas. Aku mengerti. Anda berencana untuk menggunakan saya sebagai umpan untuk membuat saudara magang senior saya menunjukkan dirinya. Petik 2. Kamu tidak sebodoh itu, kata Suyi. Tiba-tiba, tangannya terulur, dan dia melingkarkan jari-jarinya di leher seputih salju Cha Jin. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, punggungnya menghadap ke arahnya. Ekspresi Cha Jin berubah drastis. Apa yang sedang kamu lakukan? Tangan itu mencengkeram lehernya, dan seluruh tubuhnya menjadi lunak dan lemas. Dia hampir tidak bisa bernapas, juga tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Sekarang, dengan punggung menghadap Suyi, dalam posisi ini dan pada jarak ini, dia merasakan rasa malu dan marah yang tak terlukiskan.
Su Yi mengabaikannya. Dia hanya mengulurkan jari telunjuk kanannya, menekan kukunya lurus ke kulit punggungnya yang seputih salju, dan mulai membuat garis. Rasa sakit yang tiba-tiba menusuk membuat Cha Jin menjadi kaku. Napasnya dipercepat, dan dia tidak bisa menahan desahan dan rintihan. Dan saat jari telunjuk Su Yi menelusuri garis-garis di daging punggungnya yang lembut, benang demi benang luka berwarna darah terjalin, secara bertahap membentuk pola merah cerah yang rumit dan aneh, seperti lapisan demi lapisan api yang tumpang tindih. Itu menyilaukan tetapi mengintimidasi. Selama proses ini, tubuh ramping Cha Jin bergetar, dan keringat bercucuran di wajahnya yang lembut. Matanya yang cerah bersinar dengan rasa malu, kebencian, dan rasa sakit. Dari waktu ke waktu, rasa sakit yang menusuk begitu kuat sehingga dia hanya bisa terengah-engah dan terengah-engah. Nafasnya berat dan terengah-engah. Melawan kesunyian aula besar, suara itu cukup untuk membuat darah siapapun mendidih. Tiba-tiba, kuku Su Yi berhenti. Itu hampir seperti prasasti merah cerah yang diukir di punggung Cha Jin yang bernafas. Itu menyala, lalu padam, berulang-ulang saat perlahan-lahan menyatu dengan kulitnya. Ah, gelombang! Cha Jin berteriak, dan alisnya yang indah menyatu. Wajahnya memerah, dan dia menggigit bibir bawahnya, keras. Su Yi mengendurkan cengkeramannya di lehernya, dan dia merosot ke lantai, tidak bisa bergerak. Gaunnya sudah bermandikan keringat, dan di balik kain itu, tubuh mungilnya bergetar. Dia merasa pusing, seolah-olah jiwanya kejang. Rasanya bengkak, seolah-olah akan pecah. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga matanya kosong, dan suara napas yang terengah-engah dan berat memenuhi ruangan. Su Yi menghirup udara keruh, lalu duduk dengan lesu di samping. Dia mengambil poci teh, menuang secangkir untuk dirinya sendiri, dan menghabiskannya. Apa ini? Beberapa waktu berlalu sebelum Cha Jin sadar. Dia tidak bisa lagi menahan terornya, dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tak berbentuk telah menyerang jiwanya, namun untuk beberapa alasan, dia sama sekali tidak berdaya untuk menolaknya. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang lebih menakutkan daripada yang tidak diketahui. Cha Jin tidak takut mati, tapi dia takut hidup lebih buruk dari kematian. Ini disebut tali pengikat jiwa. Itu adalah mantra rahasia kecil yang tidak bisa dipresentasikan dan remeh. Jika Anda seorang kultivator origin Dao, Anda dapat dengan mudah memperbaikinya. Cha Jin tertegun. Seorang kultivator origin Dao. Tapi itu adalah eksistensi kelas atas, Dewa Bumi. Apa fungsinya? Cha Jin tidak bisa tidak bertanya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, sederhana saja, itu akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setiap 3 bulan, kekuatan mantra akan meletus. Setiap kali meletus, Anda akan merasa seolah-olah 10.000 pedang mengukir hati Anda dan menguliti daging Anda. Ini lebih dari yang bisa ditanggung orang biasa. Jika kamu tidak bisa menghilangkan tali pengikat jiwa dalam waktu setengah tahun, itu akan mengikis jiwamu sepenuhnya, dan kamu akan menjadi mayat berjalan. Pada akhirnya, Anda tidak punya pilihan selain melihat kulit Anda membusuk dan membusuk menjadi genangan nanah. Nada suara Su Yi tenang dan acuh tak acuh, tapi Cha Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kamu iblis! Dia menjerit, dan keinginannya runtuh. Wajah cantiknya suram, teror dan amarahnya terlihat jelas. Hanya orang yang benar-benar pemberani yang bisa menatap kematian secara langsung. Cha Jin jelas tidak memiliki keberanian seperti itu, terutama karena yang dia hadapi bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang lebih buruk dari kematian, akhir yang kejam dan brutal. Su Yi meliriknya, aku lupa memberitahumu, tapi begitu mantra ini berlaku, penggunanya bisa memengaruhi tali yang mengikat jiwamu dengan satu pikiran. Sensasinya seperti dicambuk. Hampir segera setelah dia mengatakan ini, Cha Jin berteriak kesakitan. Tidak, dia tidak bisa membantu tetapi mencengkeram kepalanya, jatuh ke lantai, dan menggeliat kesakitan. Untuk pertama kalinya, dia mengerti apa artinya rasa sakit menjalar sampai ke jiwamu. Itu benar-benar lebih buruk daripada kematian. Di dunia seniman bela diri, membunuh seseorang tidaklah berarti banyak. Paling tidak, kematian adalah bagian biasa dari kehidupan. Tapi penggunaan mantra rahasia Su Yi untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain. Itu sangat mengerikan. Cha Jin akhirnya mengerti pada tingkat yang dalam betapa mengerikannya pria muda yang dia sakiti itu. Dia seperti setan yang mereka dengar dalam cerita. Beberapa waktu berlalu sebelum penderitaan menusuk Cha Jin menghilang, tetapi siksaan itu telah membuatnya berantakan. Rambutnya tidak terawat, dan dia meremehkan keberuntungannya dan menyedihkan. Saat dia selanjutnya menatap Su Yi, matanya penuh ketakutan. Mulai hari ini, hidupmu ada di tanganku. Ketika kemarahan saya hilang, saya mungkin akan membebaskan Anda. Sampai saat itu, jika kamu berani tidak mematuhi perintahku, jangan salahkan aku karena sikapku yang buruk, kata Su Yi datar. Cha Jin menekan rasa malu, kepahitan, keputusasaan, dan kemarahannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, ya. Dia tidak pernah ingin mengalami siksaan yang tidak manusiawi itu lagi.
Yang lebih membuatnya takut adalah penemuan bahwa dengan tali pengikat jiwa terpasang, dia bahkan tidak bisa mempertimbangkan untuk memberontak. Cajin adalah pewaris sekte roda bulan, tetapi tampilan kasual Suyi tentang kendali atas hidup dan mati dan kekejaman dingin yang mengingatkan pada dewa sepenuhnya membuatnya takut untuk tunduk. Kesadaran bahwa hidupnya sepenuhnya di luar kendalinya sangat memalukan, tetapi pada saat yang sama, perasaan samar dan tak dapat dijelaskan tumbuh di lubuk hatinya. Itu seperti bagaimana, setelah dibobol, seekor binatang muda akan tunduk di hadapan kekuatan absolut dan mulai menunjukkan tanda-tanda kejinakan. Di luar Ode to Elegance Pavilion, Zhou Zili berdiri dengan tangan di belakang punggung, melihat ke atas ke arah jendela berjeruji di lantai 2. Ekspresinya halus dan kompleks. Zhang Duo dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi ekspresi mereka aneh. Baru saja, mereka mendengar suara benturan logam yang berasal dari lantai 2. Semuanya terkejut, mereka bahkan berpikir bahwa Suyi dan Cajin sedang bertengkar. Tapi tak lama kemudian, mereka mendengar serangkaian tangisan yang tidak jelas dan menyakitkan. Dari kejauhan, itu lebih terdengar seperti napas berat dan rintihan. Mendengar itu, imajinasi pria manapun akan menjadi liar. Zhang Duo dan kawan-kawan bahkan bertanya-tanya apakah adegan dominasi yang kuat sedang dimainkan di pavilion. Dalam hal itu benar-benar akan membuat darah terpompa. Tapi sepertinya Yang Mulia ke-6 sedang dalam suasana hati yang buruk. Zhang Duo dan indera tajam lainnya menangkap perubahan ekspresi Zhou Zili yang tidak menentu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetap saja, tidak ada dari mereka yang cukup bodoh untuk bertanya. Wanita yang dia incar sepertinya telah jatuh ke dalam cengkeraman iblis pria lain. Di sepatunya, siapa yang mungkin bisa bahagia? Saat imajinasi mereka menjadi liar, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Kau belum selesai bermain. King Jin telah tiba, suaranya malas namun magnetis. Dia mengenakan jubah pria dan membawa sebotol anggur. Matanya yang tajam dan cerah menunjukkan sedikit keracunan, dan dia tampak santai dan santai. Kecantikannya terlihat jelas dan memukau, megah seperti gunung yang jauh, dengan bibir merah penuh. Tambahkan itu ke tubuhnya yang tinggi dan, bahkan dalam pakaian pria, dia adalah serangan yang kuat terhadap indera. Martial Bibi, kamu salah paham. Saya bukan orang yang bermain malam ini. Zhou Zili menghela nafas, merasa sedikit tertahan. King Jin berkedip karena terkejut. Maksudnya apa? Zhou Zili tutup mulut. Zhang Duo menerima petunjuk itu, terbatuk dengan datar, dan menjelaskan. Ketika dia mendengar keseluruhan ceritanya, alis King Jin terangkat karena terkejut. Jadi, apakah mereka baru saja mulai berkelahi, atau... Untuk sesaat, Zhang Duo tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhou Zili juga terlihat agak tidak nyaman. Mata tajam King Jin menyapu ke seluruh kelompok, dan dia samar-samar sepertinya mengerti. Pandangan terperangah muncul pada wajahnya yang cantik dan menakjubkan. Mustahil, Suyi memiliki sifat immortal yang jatuh. Bagaimana mungkin dia begitu bernafsu? Nyonya King Jin, Anda tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, tidak ada dari kita yang benar-benar melihat sesuatu terjadi, Zhang Duo buru-buru menjelaskan. King Jin mendengus dingin, tidak sedikit pun sopan. Ketika kamu melakukan hal semacam ini, apakah kamu membiarkan penonton berkumpul untuk menonton? Dia semakin curiga bahwa Suyi dan Cajin merencanakan sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat publik. Kalau tidak, mengapa dia membuat pangeran ke-6 dan bawahannya pergi? Saya tidak akan pernah menduga. Aku benar-benar tidak menyangka, dan di sini saya pikir dia seperti saya, dengan sepenuh hati fokus mengejar Dao. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia tidak berbeda dengan orang-orang di dunia biasa. King Jin menghela nafas. Dia merasakan perasaan melankolis dan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Suyi benar-benar datang ke gelombang penggosok pasir untuk mencari seorang wanita. Itu benar-benar sulit dipercaya. Zhou Zili dan Zhang Duo hanya bisa meringis. Apa maksudnya? Tidak berbeda dengan laki-laki di dunia duniawi. Bukankah dia menghina kita bersamanya? Saat itulah dua sosok muncul dari pavilion. Mereka tidak lain adalah Suyi dan Cajin. Semua orang segera menoleh. Suyi tampak seperti sebelumnya, tenang dan menyendiri, tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah langit bisa runtuh di sekelilingnya dan dia bahkan tidak berkedip. Namun saat melihat keadaan Cajin saat ini, hati Zhou Zili terasa sakit. Rambut cantik tiada taraf ini tergerai, wajahnya pucat, dan pakaiannya kusut. Meskipun sudah agak mengering dan dia berusaha meluruskannya, masih terlihat basah kuyup oleh keringat. Tidak seperti sebelumnya, kepalanya menunduk, dan dia dengan patuh berjalan di samping Suyi. Senyumnya yang menawan dan percaya diri yang penuh gaya telah menghilang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa dia gemetar, samar-samar tapi tak terkendali. Setiap kali dia melihat ke atas dan melihat Suyi, kedalaman tatapannya dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Bagaimana Zhou Zili bisa menjaga imajinasinya agar tidak liar? Ketika mereka melihat ini, ekspresi Zhang Duo dan para petugas menjadi ambigu.
Kelihatannya, Tuan Muda Su benar-benar mendominasi kecantikan tiada taraf ini. Adapun Qing Jin, dia sudah sedikit putus asa, dan ketika dia melihat Jia Jin dengan patuh menemani Su Yi, suasana hatinya memburuk, dan dia merasakan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Qing Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku tidak akan pernah menyangka kamu adalah orang seperti itu. Tetapi begitu dia mengatakan ini, dia membeku ketika dia menyadari bahwa dia telah tergelincir. Apa yang terjadi denganku? Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.